Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pengurus, pengawas Koperasi Covid serta para anggota yang berbahagia, saya atas nama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, jabatan saya Kepala Bidang Koperasi, nama saya Suntoro, dalam hal ini menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Covid yang telah melaksanakan rapat anggota tutup buku tahun 2020. Harapan kami di sini bahwa keberadaan Covid semakin mensejahterakan masyarakat, di mana dalam pandemi corona ini tetap eksis, tetap jaya, partisipasi anggota tetap tumbuh dan berkembang. Yang kedua, Covid hendaknya merupakan satu-satunya lembaga keuangan daripada anggota untuk bisa beraktivitas melaksanakan pembiayaan kepada UMKM, IKM yang tergabung dalam Covid sehingga UKM dan IKM itu di era pandemi corona ini bisa tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, tentunya harapan koperasi adalah bagaimana Covid menciptakan kesejahteraan anggota ini sehingga keberadaan Covid di masyarakat ataupun di anggota akan semakin bermakna. Mudah-mudahan ke depan pandemi corona ini sudah berakhir, koperasi kembali eksis, kembali jaya, termasuk di dalamnya Covid Dan harapan kami SHU bukan satu-satunya tolak ukur daripada keberhasilan koperasi, karena SHU adalah merupakan imbas daripada pelayanan, di mana kalau pelayanannya baik, anggotanya pun mengangsurnya baik, maka secara otomatis SHU-nya akan tinggi. Tetapi kalau pelayanan kita jelek, anggotanya angsurannya juga jelek, maka SHU-nya akan rendah. Apalagi di era pandemi corona ini, jangan SHU sebagai patokan daripada keberhasilan koperasi, tetapi SHU sebagai motivasi untuk tetap berkembang dan berusaha bagaimana menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Itu harapan kami yang kami sampaikan dalam rapat anggota tertulis Covid ini. Semoga ke depan di tahun 2021 rencana kerja yang sudah diputuskan akan bisa tercapai, sehingga kesejahteraan anggota dalam hal ini akan bisa tercipta dengan baik dan tidak ada halangan apapun yang akan menghambat perkembangan koperasi. Itu saja yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, yang terhormat Ketua Pengurus, yang terhormat Ketua Pengawas, dan juga rekan-rekan dari manajemen, Bapak Manajer dan juga rekan-rekan semuanya yang kami cintai, anggota Koperasi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pian, saya selaku pengurus dan juga selaku Ketua Panitia dari RAT Tutup Buku 2020-2021. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan partisipasi yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih untuk panjenengan semuanya yang sudah terlibat, anggota seluruh Koperasi di berbagai wilayah yang sudah memberikan masukan, tanggapan, dan juga segala macam ide yang sudah kami terima dan sudah kami olah, sudah kami analisa juga. Kami berharap dengan RAT ini
walaupun secara terbatas kita tidak bisa bertemu secara langsung, berbeda dengan tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa langsung bertemu, kita bisa langsung silaturahmi. Tetapi mohon maaf sekali, dengan adanya pandemi ini, maka kami memutuskan untuk mengadakan RAT secara tertulis. Mungkin ada sedikit ketidaknyamanan dari Bapak Ibu semuanya, anggota Kopditsai, dengan konsep ini, tetapi inilah kami berusaha untuk mematuhi protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Kami berusaha untuk mematuhi apapun yang dikehendaki oleh pemerintah. Semoga dengan adanya RAT ini, dengan situasi yang ini, kita bisa semakin maju, kita bisa semakin berkembang. Sesuai dengan tema RAT di tutup buku 2020, bangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, kami berharap kembali pulih, tetapi kami juga berharap kami tidak bisa sendirian. Kopditsai bukan punya pengurus, bukan punya pengawas, bukan punya manajemen, tetapi Kopditsai punya kita semuanya. Kami mohon dukungan, kami mohon partisipasi, monggo nyengkuyung semua program dari Kopditsai, tumbuhkan rasa memiliki, tumbuhkan rasa untuk mengetahui apa yang dalam Kopditsai, dan mari kita bersama. Berharap RAT ini betul-betul berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, banyak sekali yang namanya ketidaknyamanan yang terjadi, tetapi kami berharap semuanya bisa pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita alhamdulillah bisa melakukan serangkaian RAT tertulis tutup buku tahun 2020. Bapak Ibu Saudara anggota Kopditsai yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Din Perindakop yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami sehingga RAT-list tahun buku tahun 20 ini dapat berjalan. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, RAT-list ini sesuai dengan petunjuk Din Perindakop. Bapak Ibu Saudara, ucapan terima kasih juga tidak luput kami sampaikan kepada manajemen yang telah kerja keras sehingga dari awal sampai saat ini memberikan kepada anggota laporan pertanggungjawaban, anggota mengirimkan kembali tanggapan-tanggapan dan saran. Inilah hal yang memerlukan tenaga dan pikiran yang serius. Ini adalah luar biasa. Sekali lagi, kami Ketua Pengurus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Bapak Ibu Saudara, kami pengurus pada RAT-list tahun ini adalah merupakan kinerja kami yang kedua. Di kerja kami yang kedua, tahun yang kedua. Alhamdulillah, kepengurusan bisa berjalan cukup lancar, walaupun di sana sini dengan kendala pandemi COVID. Yang pertama, jumlah kegiatan sebagai contoh saja,
rapat-rapat yang merupakan hal yang sangat penting bagi kami. Itu saya lihat itu hanya diadakan 7 kali. Ini kendalanya karena kita itu mengikuti aturan pemerintah daerah yang ada. Kita ikuti dengan sebaik-baiknya agar kita itu semuanya selamat sesuai dengan harapan pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, sudah barang tentu pada tahun 21 nanti kami punya harapan. Jadi kelemahan-kelemahan, permasalahan-permasalahan yang timbul dari dampak COVID-19 ini akan kita jawab tahun 21, sehingga di tahun 21 ini seperti di tahun-tahun yang lalu gitu. Kita semuanya harus menikmati, kita semua harus mensyukuri. Tapi dengan adanya permasalahan COVID, kita belajari dengan kita bandingkan dengan kepengurusan di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 21 antara pengurus, manajemen, pengawas, anggota itu benar-benar harus bagaimana seia sekata agar koperasi itu sesuai dengan tema membangkitkan ekonomi dari pandemi COVID-19 itu. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, pengurus tahun ini masih tetap seperti tahun yang lalu. Saudara Suprianto menjadi ketua, Saudara Guntur menjadi wakil ketua, Saudari Heni menjadi sekretaris, Saudara Indra menjadi bendahara, dan Saudari Nur Laila menjadi anggota. Alhamdulillah, ini adalah merupakan kepengurusan kami yang kompak, yang solid, sehingga apapun yang terjadi, kepengurusan tetap bisa kita laksanakan, walaupun program-program yang tadi dicanangkan itu pelaksanaannya adalah seminim mungkin apa yang saya katakan tadi. Bapak Ibu Saudara, harapan utama kami pengurus dengan beradanya COVID saya di tengah-tengah masyarakat Karanggintung, Purwokerto adalah memberikan manfaat meningkatnya ekonomi, kesejahteraan untuk anggotanya. Jadi selain rapat gabungan, juga ada rapat rencana kerja. Nah, selain rapat rencana kerja itu adalah juga ada rapat korwil. Maka korwil yang ada di tahun 21 kita hidupkan kembali agar wilayah-wilayah yang ada di daerah-daerah, di wilayah-wilayah itu dapat disegarkan, disemangati, sehingga korwil yang merasa punya tugas dan anggota bisa senang mempunyai anggota yang ditunjuk sebagai korwil. Itulah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu tentang rapat-rapat selain rapat anggota tahunan. Masih ada lagi rapat-rapat itu yang perlu kita laksanakan dan perlu kita kaji, mudah-mudahan tahun depan lebih lancar lagi. Jadi kami sebagai pengurus koperasi pertama tuh mengajak. Yang pertama, kita tetap menjadi anggota koperasi walaupun bagaimana keadaan ekonomi yang kita alami. Karena koperasi itu sebenarnya ringan tapi sangat menguntungkan. Masih banyak kebijaksanaan yang kita berikan kepada anggota. Tidak seperti nyun sewu tentang keuangan, tempat-tempat keuangan yang lain. Kita itu lebih fleksibel sebenarnya itu. Lebih fleksibel. Jadi kita yang pertama mengharapkan keanggotaan, mari kita pertahankan, konsisten, ya, iya. Jadi kita itu sejak awal itu sudah punya tujuan, kita menjadi anggota koperasi, cinta koperasi untuk menabung ya, sehingga nanti kita dengan tabungan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi menggunung ya, membukit, jadi banyak sehingga kesejahteraan keluarga itu insya Allah akan terjamin. Yang kedua, kita itu sebagai anggota
punya kewajiban antara lain yang seperti yang satu adalah tetangganya, kanan kirinya rumah kita, yo diajak lah ya menjadi anggota koperasi. Untuk teman kita, untuk teman jenengan, teman untuk nabung, ya sebulan 20, ya minim 20, rutin sehingga aku punya tabungan. Punya tabungan itu lebih seneng, lebih nyaman dibandingkan tidak punya tabungan. Itu adalah yang dikatakan oleh para anggota lainnya. Wah Pak, jebule punya tabungan itu seneng. Iya, punya tabungan itu seneng. Iya. Jadi monggo mulai sekarang ditingkatkan, kanan kiri rumah kita diajak menjadi teman anggota. Yang ketiga, kembali lagi, seneng nabung. Minimal itu 20.000 sebulan. Boleh WA sama manajemen, boleh telepon, Mas, aku nabung, piro 20.000, siap. Nah, pasti siap manajemen dia dengan senang hati sambil silaturahmi dan menjemput tabungan 20.000 sebulan sekali. Syukur-syukur ada sukarelanya ditambah 5.000, 10.000, 15.000, rutin tiap bulan. Nanti merupakan kepuasan tersendiri. Yang berikutnya, saya sebagai pengurus mengajak kepada jenengan sebagai anggota, mengingatkan bahwa jenengan juga mempunyai hak pada akhir tahunnya, jenengan mempunyai SHU. SHU itu tidak seperti dengan yang misalnya bukan koperasi itu tidak akan mengenal SHU, tapi di koperasi ada SHU, walaupun tabungan seberapapun ada SHU-nya. Tabungan seberapapun tidak dipotong admin. Itu keistimewaan koperasi. Saya pernah itu sewaktu saya masih ragu-ragu menjadi anggota koperasi. Setelah mempunyai tabungan simpanan pokok, simpanan wajib beberapa bulan, saya mandek. Ternyata pada akhir tahun uang itu butuh bahkan tambah dengan SHU itu. Ini sangat menguntungkan bagi kita. Kenapa nggak kita lakukan? Marilah ya. Jadi saya sebagai pengurus itu benar-benar mengajaknya dengan semuanya, tingkatkan rasa kepedulian kita, tingkatkan rasa senang kita ya, tingkatkan perekrutan kita agar koperasi kita semakin anggotanya semakin banyak. Yang mungkin ya jenengan punya program, wah aku ngesuk 5 lah melebok tangga-tanggaku, bagus itu. Sedangkan kami itu mempunyai batasan cukup 1. Kalau jenengan bisa 5, alhamdulillah. Iya, saya punya teman namanya Pak Gustiati itu ya, hampir 2 bulan sekali itu menambahkan anggota itu, nggak tahu itu caranya bagaimana. Kalau menambahkan anggota, tahu itu cepet di-share kepada teman-temannya. Nih tambah anggota lagi, alhamdulillah gitu ya. Iya. Terus yang lain, jenengan sebagai anggota itu mempunyai kewajiban, mempunyai hak mengikuti pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu sangat menguntungkan kita, sangat menguntungkan jenengan. Dengan pelatihan, mungkin nanti pelatihan keuangan keluarga. Wah, menyenangkan sekali. Bagaimana kita itu manajemen keuangan keluarga. Itu yang tadinya mengatur keuangan itu biasa-biasa saja, setelah dilatih tentang keuangan keluarga, mempunyai kepuasan tersendiri. Termasuk nyun sewu saya yang usianya sudah kepala 6, kalau sekarang dilatih lagi tentang pelatihan bagaimana memanage keuangan keluarga, itu tidak bosan-bosannya. Itu. Bapak Ibu Saudara anggota dan pengurus manajemen pengawas semuanya yang berbahagia, sebenarnya hak dan kewajiban anggota itu masih banyak kalau saya sampaikan.
Maka dalam kesimpulannya, marilah kita senang menjadi anggota Kopditsae. Mari kita rekrut kanan kiri kita agar kanan kiri kita itu menjadi anggota Kopditsae. Kita punya hak ada pelatihan, kita punya hak ada SHU, kita punya kewajiban nabung dan sebagainya. Semuanya adalah menguntungkan kita semuanya. Gitu aja dari saya. Nanti untuk kepengurusan masih ada yang akan menyampaikan adalah Saudara Guntur. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pengurus Kopditsae yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya anggota pengawas yang ingin menyampaikan beberapa laporan hasil pengawasan yang sebelumnya nanti sesudahnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ketua. Jadi hasil pengawasan kepengurusan koperasi periode Januari 20 sampai dengan Desember tadi juga sudah dilaporkan, sudah dipaparkan oleh Ketua Pengurus Ketua. Itu memang ada sedikit penurunan jumlah anggota. Dan pada saat ini akan saya laporkan hasil pengawasan. Jadi dasar hasil pengawasan adalah Undang-Undang Dasar Undang-Undang Koperasi tahun 1992 dan hasil keputusan rapat RAT pada Maret 2020. Jadi kita melaksanakan pengawasan ini adalah dasarnya Undang-Undang Koperasi tahun 92 dan hasil keputusan rapat RAT pada bulan Maret tahun 2020. Sasaran pengawasan itu meliputi 3 bidang. Yang pertama adalah bidang organisasi, bidang permodalan, dan bidang usaha. Maksud daripada tujuan pengawasan adalah ingin melihat perkembangan koperasi selama 1 tahun dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Tentunya tidak menafikan ada beberapa masalah yang tentunya bisa untuk dicari pemecahan masalah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk kepengurusan periode Koperasi Kopditsae periode sekarang itu pengawas itu diketuai oleh Ibu Siti Marfuah, sedangkan anggota atau saya merangkap sekretaris adalah saya dan anggota yang satunya adalah Bapak Kustiadi Sunarti. Sedangkan pengurus itu Kopditsae diketuai oleh Bapak Dr. Andes Supriyanto sebagai ketua, Bapak Guntur Cahyono Wahono sebagai wakil ketua, Ibu Heni Wulandari sebagai sekretaris, Bapak Indra Bayu Kusuma sebagai bendahara, dan Ibu Nur Laila sebagai anggota. Di bidang usaha Bapak Ibu sekalian, koperasi kita itu bisa dilihat di sini di leaflet yang terpampang. Jadi koperasi kita mempunyai beberapa produk, yaitu produk simpanan dan produk pinjaman, yaitu Simarga, Sipendik, Simapan, Sisuka, simpanan rencana umroh, simpanan rencana haji, dan simpanan rencana wisata. Itu di bidang simpanan. Sedangkan di bidang pinjaman ada beberapa produk pinjaman, diantara pinjaman reguler, pinjaman pendidikan, pinjaman produktif, pinjaman konsumtif, pinjaman khusus, dan pinjaman daftar haji. Itu produk Kopditsae untuk para anggota. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari simpanan ini perlu kami berikan gambaran bahwa untuk simpanan itu jasanya antara 4 sampai dengan 10%. Ini tentunya rinciannya di masing-masing produk beda-beda, tapi jasa simpanan adalah 4 sampai 10%. Sedangkan untuk pinjaman itu ada jasa pinjaman itu rata-rata 1,75, tapi juga ada jasa atau service fee kepada
peminjam dan dana sosial, yaitu untuk servis fee-nya 1%, dana risikonya adalah 1% bagi peminjam. Itu yang perlu Bapak ketahui. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ketua bahwa untuk tahun 2020 ini jumlah anggota terjadi penurunan dari tahun 2019, yaitu kurang lebih 110. Saya selaku pengawas ini tentunya merupakan tantangan buat kepengurusan ke depan, Bapak. Walaupun rekrutmen anggota adalah bukan tujuan utama, tapi bagaimanapun juga andai kata anggota kita itu semakin banyak tentunya semakin baik. Jadi saya mohon dengan hormat untuk kepengurusan ke depan, ini periode Januari sampai dengan 2020 sampai dengan Desember, kita harapkan ada semacam program untuk penggalakan rekrutmen anggota baru. Ini harapan dari pengawas agar tentunya koperasi semakin ke depan semakin berkembang dan semakin bisa dinikmati kesejahteraan untuk anggota dan untuk semuanya. Dari kita untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh anggota Kopdit SAE Karanggintung dimanapun berada. Saya Guntur ya dari pengurus, kami mau menyampaikan tentang hak dan kewajiban anggota. Selamat karena hari ini dengan kondisi pandemi ya, di mana kita kemana-mana harus pakai masker, di mana kita kemana-mana harus cuci tangan ya setelah melakukan aktivitas, kita kemana-mana juga harus jaga jarak satu dengan yang lainnya. Bukan karena kita takut sakit, tapi kita juga harus sayang pada diri sendiri, pada keluarga di rumah, dan juga kepada seluruh anggota yang kita cintai dimanapun berada. Kabaripun Bapak Ibu di rumah? Puji Tuhan ya. Saya bagaimana kesehatannya? Saya juga. Nabungnya di mana? Kopdit SAE. Ya, baik. Nah, apa yang menjadi hak kita menjadi anggota koperasi? Kita itu memiliki hak untuk hadir dan untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, kita juga mempunyai hak untuk dipilih. Dipilih jadi apa? Jadi pengurus atau jadi pengawas di koperasi ini, karena koperasi ini milik kita ya. Yang ketiga, kita sebagai anggota punya hak untuk minta ya rapat anggota tahunan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ditentukan. Jadi ini adalah ajangnya anggota untuk menyampaikan suaranya, untuk bertanya pertanggungjawaban pengurus ya, pengawas dan juga manajemen dalam melakukan roda perputaran koperasi Kopdit SAE ini. Ini adalah hak anggota. Yang keempat, di dalam rapat anggota, anggota itu berhak mengemukakan pendapatnya. Maunya anggota koperasi ini seperti apa? Supaya lebih maju, koperasi ini harus seperti apa? Itu anggota mempunyai hak. Dan yang kelima, anggota koperasi mempunyai hak apa? Manfaat dari koperasi untuk mereka. Mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Sebagai contoh, koperasi ini dengan bangga kita menjadi seorang pemilik, bukan nasabah. Makanya pemilik itu berhak untuk dilayani ya. Terus kalau kita pemilik juga nggak kena administrasi, nggak seperti kita kalau nabung di bank ada potongan administrasi. Kita kan pemilik ya, kita pemilik koperasi ini. Jadi kita tidak mendapat potongan itu. Yang kedua, SHU sekalipun kecil, kita baru menjadi anggota belum ada 1 tahun, SHU kita tetap dapat. Sekalipun kecil. Tapi kalau di bank, apakah nggak ada SHU? Ada, tapi bentuknya 1 mobil. Dan mobil itu yang dapat hanya 1 nasabah.
Beda, seluruh anggota koperasi semuanya mendapatkan manfaat SHU sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jadi Bapak Ibu semuanya, seluruh anggota Kopdit-Sae Karanggintung, ya, kalau kita sudah masuk, jangan diam. Coba saya tanya, kalau sudah masuk diam enak apa enggak? Enggak, ya. Kalau masuk ya udah kita aktif. Aktif ngapain? Nah, di sini. Satu, masuk kita bayar uang simpanan pokok. Yang kedua, secara rutin kita membayar simpanan wajib, ya. Yang ketiga, nah ini ada simpanan, ya. Ada simpanan sukarela, ya. Kemudian di sini ada tabungan simarga, simpanan harta keluarga, ya. Ada sipendik, ya. Simpanan pendidikan, ada sisuka, ada simapan, ada simpanan rencana umroh. Nah, koperasi kita mengadakan simpanan untuk berencana umroh. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari yang tidak kita kenal. Di koperasi milik kita menyediakan simpanan untuk umroh. Kemudian simpanan rencana naik gaji dan simpanan rencana wisata. Apa yang anggota perlukan sudah disiapkan. Ini siapa yang usul? Yang usul ya kita semua anggota melalui rapat anggota tahunan ini. Karena koperasi ini milik kita, mari kita percayai, mari kita perjuangkan dan mari kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apapun kontribusi kita. Berikutnya, di sini juga ada pinjaman. Kalau sudah masuk jangan diam, di samping nabung kita wajib pinjam. Kalau dana terkumpul tidak ada yang pinjam, ini dana akan mandek. Terus SHU-ne sing badhe maringi sinten? Nah, enggak ada kan? Nah, ada pinjaman reguler, ada pinjaman pendidikan, ada pinjaman produktif, ada pinjaman konsumtif, ada pinjaman khusus, ada pinjaman pendaftaran haji. Mau tahu penjelasan komplitnya? Silahkan Bapak Ibu datang ke Kopdit-Sae Karanggintung. Teman-teman manajemen dengan siap, dengan sigap, dengan sopan, dan dengan jelas akan memberikan penerangan kepada kita semua yang membutuhkan penerangan. Dan jangan lupa pendidikan rutin. Koperasi ini milik kita harus pendidikan jalan terus. Anggota satu dengan anggota yang lainnya harus saling berbagi. Karena apa? Kalau semuanya pinter, semuanya membangun untuk memajukan koperasi ini, Kopdit-Sae akan hebat. Anda hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pengurus KSP Kopdit-Sae beserta jajarannya, yang kami hormati pengawas dan manajemen KSP Kopdit-Sae, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh anggota KSP Kopdit-Sae dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan tutup tahun buku 2020. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, terpaksa kami melakukan RAT dengan sistem tertulis. Namun kami berharap semoga tidak mengurangi makna dari RAT tersebut. Karena RAT adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah koperasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Jadi di sini kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi tapi tidak pernah melakukan RAT, itu perlu dipertanyakan. KSP Kopdit-Sae adalah murni sebuah koperasi, karena dalam KSP Kopdit-Sae di samping ada RAT juga ada pengurus, pengawas, dan rapat anggota tahunan itu sendiri. Dalam kesempatan ini, saya selaku pengawas KSP Kopdit-Sae ingin melaporkan hasil pengawasan selama tahun 2020. Sebelumnya sudah dilaporkan di bidang usaha dan permodalan. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan laporan di bidang keuangan. Selama tahun 2020,
karena kondisi pandemi COVID-19 mau tidak mau tetap memberikan dampak kepada perkembangan KSP Kopdit SAE khususnya di bidang keuangan. Tahun ini KSP Kopdit SAE hanya mampu merealisasikan SHU 77% dari target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran tahun 2020. Dibanding tahun 2019, SHU sebelum pajak hanya naik 1%. Namun demikian kita tetap harus semangat, harus optimis bahwa kita mampu berkembang, kita mampu bertahan di era pandemi ini. Dari sekian banyak pengawasan yang telah kami lakukan, akhirnya kami simpulkan dengan 3 rasio, ya, yang di situ menunjukkan bahwa KSP Kopdit SAE dalam kondisi sehat. Antaranya adalah rasio likuiditas, yaitu aktiva lancar dibanding dengan hutang lancar masih menghasilkan angka 114,79%. Artinya apa? Artinya bahwa aktiva lancar yang terdiri dari piutang, kas, baik di tangan maupun di bank, jauh lebih besar daripada hutang lancar yang dimiliki. Sehingga kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya yang mungkin karena pandemi atau karena hal lain, kepercayaan kepada KSP Kopdit SAE agak menurun, dengan rasio ini tidak perlu khawatir. Karena setiap saat Bapak dan Ibu mau menarik simpanan, kita siap merealisasikannya. Yang penting simpanan tersebut tidak sedang menjadi agunan pinjaman di KSP Kopdit SAE. Dan simpanan di sini yang bisa diambil adalah simpanan simarga dan lain-lain. Sisuka sesuai dengan akadnya. Sedangkan untuk simpanan wajib dan simpanan pokok tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota. Apabila anggota mengambil simpanan wajib dan simpanan pokok, secara otomatis berakhir keanggotaannya dari KSP Kopdit SAE. Kemudian di samping rasio likuiditas juga ada rasio solvabilitas, yaitu total aktiva dibanding dengan total hutang yang dimiliki oleh KSP Kopdit SAE, menghasilkan angka 118,65%. Di sini Bapak dan Ibu bisa ketahui bahwa sejelek-jeleknya kondisi KSP Kopdit SAE apabila dinyatakan bangkrut, itu kita masih bisa mengembalikan semua simpanan Bapak dan Ibu dengan harta yang kita miliki. Harta di sini tidak hanya berwujud uang, tapi ada juga gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah rasio rentabilitas atau rasio modal sendiri, yaitu kemampuan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan SHU. Itu di angka 1,84%. Di sini berarti modal sendiri kita cukup produktif, masih bisa menghasilkan angka 1,84%. Dari keadaan tersebut dapat kita lihat bahwa SHU sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, baik itu suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan dari anggota. Karena yang memenuhi SHU di sini adalah pendapatan dan biaya, di mana pendapatan sebuah koperasi bersumber dari balas jasa pinjaman yang diberikan oleh anggota kepada KSP Kopdit SAE dan akan dikembalikan lagi kepada anggota dalam bentuk SHU. Di samping itu juga kita ada biaya operasional, karena dalam mengoperasikan sebuah usaha tidak mungkin tidak ada biaya, tidak ada sesuatu yang gratis, jer basuki mawa beo. Nah di sini untuk biaya kita ada dua macam, biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian dari situ juga bisa kita lihat yang salah satu unsur biaya adalah tingkat balas jasa simpanan anggota. Ini seperti Sisuka, Simarga, dan Simapan itu juga sangat berpengaruh kepada SHU kita, karena itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh
KSP Kopditsae kepada anggota. Itu sebuah kewajiban. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peran anggota sangat dibutuhkan. Karena koperasi ini bukan milik pengawas, bukan milik pengurus, tapi koperasi ini adalah milik kita semua. Ya. Bukan milik pengurus yang 5 orang atau pengawas yang 3 orang, tapi milik kita semua, sehingga mari kita tumbuhkan rasa memiliki di antara kita, rasa handar beni di antara kita, bahwa maju mundurnya koperasi tergantung dari kita. SHU akan naik apabila Bapak dan Ibu ketika membutuhkan uang pinjamnya di koperasi, rajin mengangsur, rajin menyetor simpanan wajib. Dengan sendirinya SHU akan naik, kesejahteraan kita akan naik, sehingga tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya insya Allah akan tercapai. Bagi yang belum menjadi anggota, monggo jangan ragu untuk menjadi anggota KSP Kopditsae. Tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan, dan itu pun bukan merupakan biaya, karena itu adalah simpanan, bukti kepesertaan kita yang bisa diambil ketika kita keluar dari KSP Kopditsae. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Mungkin di lembaga-lembaga keuangan lain kita hanya berbicara tentang uang, tapi kalau di KSP Kopditsae kita juga ada pendidikan, ya, di mana pendidikan itu sangat bermanfaat bagi kita. Ini kebetulan saya dulu adalah dari sejak SMA sampai saya di perguruan tinggi, saya kebetulan jurusannya jurusan sosial dan kuliahnya di jurusan akuntansi ekonomi, sehingga di sini saya sangat merasakan manfaat yang saya dapatkan ketika saya bergabung menjadi KSP Kopditsae. Di pendidikan yang saya tempuh, saya selalu mendapatkan rumus menabung adalah pendapatan dikurangi biaya. Itu di buku manapun seperti itu. Dari buku SMP, SMA, sampai dengan ketika saya kuliah. Tapi di KSP Kopditsae kita dapatkan satu pendidikan yang sangat luar biasa manfaatnya. Memang itu hanya sebuah rumus yang sederhana, tapi apabila kita maknai di situ, kita dalami, sangat bermanfaat bagi kita, khususnya yang sudah berkeluarga. Di KSP Kopditsae menabung sama dengan menabung harus diutamakan, sehingga konsumsi adalah pendapatan dikurangi tabungan. Ini sangat bagus untuk membentengi, karena manusia itu manusiawi sekali. Kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga ketika di awal kita sudah menyisihkan untuk menabung, walaupun itu hanya 10.000 atau 20.000, itu sangat bermanfaat. Itu daripada sekarang uang 10.000, 20.000 hanya dapat bakso. Tapi di KSP Kopditsae itu akan menjadi kekayaan kita dan kekayaan koperasi, sehingga koperasi bisa berkembang, SHU naik, bermanfaat bagi kita semua. Sehingga monggo sekali lagi, bagi yang sudah menjadi anggota, mari kita tingkatkan rasa memiliki kita, karena koperasi ini adalah milik kita bersama. Bagi yang belum menjadi anggota, monggo, di sini ada banyak yang kita dapatkan yang di lembaga keuangan lain tidak kita dapatkan. Akhir kata, saya dari pengawas memohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak tutur kata yang keliru dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 15 Februari 2021 tentang 5M. 1. Mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker dengan benar. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menghindari kerumunan. M yang kelima, mengurangi mobilitas. Kopditsae, oke. CU, yes. Terima kasih. Ya, inilah saat yang kita nanti-nantikan, yaitu pembagian hadiah. Sudah tertera di sini ada banyak hadiah. Nih, ada yang besar, ada yang kecil, sedang, semuanya untuk anggota yang rajin menabung dan rajin pinjam ke Kopditsae.
Tentunya tidak hanya rajin menabung dan pinjam, pastinya harus rajin mengangsur, ya kan? Dan tentunya kita sudah mempersiapkan beberapa kategori untuk pembagian hadiah tahun ini, yaitu ada kategori hadiah pinjaman kurang dari 5 juta, hadiah pinjaman 5 sampai dengan 10 juta, ada hadiah pinjaman lebih dari 10 juta, hadiah simarga kurang dari 10 juta, dan ada hadiah simarga lebih dari 10 juta. Nah, ini yang rajin deposit, hadiah Sisuka. Dan ada juga untuk yang di Banyumas. Dan untuk hadiah utama di tutup buku tahun 2020, TV Samsung 32 in. Oke, kita langsung saja untuk mengundi kategori pertama, hadiah pinjaman kurang dari 5 juta. Tuh. Langsung ya. Ya. 3. Ini yang ketiga ya. Ini urutan. Sudah mengambil 3 ya. Langsung saya buka. Ya, untuk hadiah pinjaman kurang dari 5 juta, yang pertama didapatkan oleh Rasida NBA 4205, alamat Banteran, RT 8 RW 3, Kecamatan Sumbang. Yang kedua, Renti NBA 4062, alamat Mipiran, RT 6 RW 2. Yang selanjutnya, Kesi NBA 4057, Desa Banjarsari Kulon, RT 3 RW 1, Kecamatan Sumbang. Untuk selanjutnya yaitu hadiah pinjaman 5 sampai dengan 10 juta. Langsung masuk. 1. Langsung kita buka. Yang pertama, Budianto NBA 4244, alamat Karangcegak, RT 6 RW 1. Yang kedua, Sutarni NBA 1245, alamat Jalan Sitapen 1105, RT 7 RW 5, Kranji. Yang selanjutnya, Gatot Sagiono NBA 4118, alamat Kawung Carang, RT 2 RW 2. Oke, yang selanjutnya hadiah Simarga kurang dari 10 juta. Ya terus. Berapa? 3. 1. Gak usah. 3. Oke, sudah ada 3. Yang pertama, Dersina NBA 2841, alamat Kedung Malang, RT 3 RW 1. Yang kedua, Rikem NBA 2003, alamat Karanggintung, RT 3
RW 2. Yang ketiga, Hidayah Akbar, NBA 2357, alamat Karanggintung RT 6 RW 1. Selanjutnya, hadiah Simarga lebih dari 10 juta. Monggo. 3. Yang pertama, Yuyun Daryani, NBA 2145, Jalan Masjid Baru Arcawinangun RT 2 RW 7. Selanjutnya, Riyadi, NBA 267, alamat Karanggintung RT 4 RW 3. Yang ketiga, Santi, NBA 2629, alamat Karanggintung RT 3 RW 2. Ya, dan ini hadiah untuk si Suka. Yang pertama, Tarsilem, NBA 4170, alamat Karanggintung RT 4 RW 1. Yang kedua, Suyono, NBA 1946, alamat Kedung Malang RT 1 RW 1. Yang ketiga, Endang Haryati, NBA 1909, alamat Karanggintung RT 4 RW 1. Ya, selanjutnya hadiah untuk pinjaman dari Banyumas. Yang pertama, Juwahir, NBA 320, alamat Soma Gede RT 2 RW 9. Yang kedua, Nur Istihomah, NBA 309, alamat Karangrau RT 2 RW 4. Dan yang ketiga, Yanti Nurbaiti, NBA 210, alamat Kaliori RT 9 RW 5 Kalibagor. Dan selanjutnya hadiah untuk simpanan wilayah Banyumas. Yang pertama, Kaisah, NBA 119, alamat Soma Gede RT 3 RW 3. Yang kedua, Sukirah, NBA 93, alamat Soma Gede RT 1 RW 5. Yang ketiga, Sri Mulatsi,
NBA 97, alamat Dana Raja RT 2 RW 2. Ya, untuk pinjaman di atas 10 juta akan mendapatkan 3 hadiah ini. Ada digital air fryer, ada speaker Polytron, dan ada TV Nico. Yang pertama, Indriani NBA 1809, alamat Kober RT 7 RW 6, Jalan KS Tubun, Gang Rizwan, mendapatkan digital air fryer. Yang kedua, Ahmad Sodikin, NBA 4198, alamat Banjarsari Wetan, RT 3 RW 5, mendapatkan speaker Polytron. Yang ketiga, Suwarti Agustini, NBA 1205, alamat Karanggintung RT 8 RW 2, mendapatkan TV LED. Dan ini untuk hadiah utama mendapatkan TV Samsung 32 in. Dan yang mendapatkan hadiah utama yaitu Runedi NBA 2260, Kedung Malang RT 2 RW 1, Kecamatan Sumbang. Selamat. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang yang sudah mendapatkan hadiah, dan hadiah bisa diambil di kantor Kopditsae pada jam kerja yaitu Senin sampai Jumat. Dan untuk Anda yang belum beruntung, tentunya harus rajin menabung, rajin meminjam di Kopditsae, dan tentunya jangan sampai lupa untuk mengangsur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.